Kesehatan mental adalah kunci untuk kehidupan yang bahagia dan produktif. Halo sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast UCB Today dengan tema Coach Psikolog untuk kehidupan sehari-hari bersama saya Yudit Asa. Yang muda yang berbicara karena kita citra bangsa. Oke sahabat inspirasi, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu psikolog untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa pada sore hari ini yaitu Ibu Ina Dejari yang siap berdiskusi bersama kita mengenai psikolog. Siap Ibu? Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, baik ya Ibu, puji Tuhan. Iya. Oke Ibu, jadi sebelum kita memulai diskusi kita, Ibu boleh memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan Ibu perkenalkan. Iya. Baik sahabat muda, selamat sore. Saya Ina Dejari, saya lulusan psikologi, S1 dan S2 saya psikologi, dan saya berasal dari kampus saya adalah Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sekarang ini saya bekerja di Universitas Citra Bangsa. Saya sebagai kepala pusat layanan mahasiswa atau disebut dengan student center. Oke. Sebelum kita memulai lebih dalam pembahasan kita Ibu, mungkin pendengar podcast kita mungkin masih ada yang awam dengan kata psikolog. Jadi sebelum memulainya Ibu mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih psikolog itu Ibu. Oke, psikologi itu sebuah ilmu ya. Kalau dari psikologi sebenarnya itu adalah ilmu tentang kejiwaan. Sedangkan kalau psikolog itu adalah orangnya yang menjadi pelaku. Seperti itu. Dan untuk menjawab ilmu daripada jiwanya seorang, kita tidak mungkin dengan cara bagaimana kita melihat orang saja, kita tahu, tapi kita harus mendalami apa yang ada dalam dirinya itu. Jadi Ibu itu adalah pengertian dari psikolog. Ya. Nah, saya kepo sedikit Ibu terkait dengan cara kerja seorang psikolog itu bagaimana terhadap konselornya. Mungkin Ibu bisa memberikan garis besar terkait hal tersebut Ibu. Oke, kalau untuk psikolog sendiri, dia sebagai pelaku yang tadi saya katakan bahwa dia akan menerima atau ada komunikasi antara konseli atau kliennya kami dengan kami sebagai konselor. Jadi konseli datang dengan segala keberadaannya, kami harus siap menerima. Setelah menerima apapun, saya punya kasus satu case klien saya datang dengan begitu banyak pemikirannya, dengan macam emosionalnya, dia datang menangis dan semenangis-nangisnya. Saya persilakan dia masuk. Saya bilang, ya adik duduk dulu, relax dulu. Adik mau menangis silakan menangis sepuasnya. Emosionalnya keluarnya. Setelah dia duduk tenang, sudah agak labil sedikit baru kami tanya. Setelah kami tanya, mungkin kami cuma hanya butuh waktu cuma 1 jam. Nah, kalau sebagai seorang psikolog atau sebagai konselor, untuk konseling itu cuma hanya 1 jam. Jadi setelah dari itu kita boleh adakan kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya, sehingga nanti ada yang perlu kita tanyakan atau kita bisa bantu lewat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mendalam lagi tentang orang itu. Berarti secara tidak langsung seorang konseling itu psikolog itu tidak bisa langsung menilai langsung permasalahan yang dihadapi oleh konselor ya Ibu, tapi harus melewati beberapa tahap dulu. Oke Ibu, di sini saya juga mau bertanya terkait sebuah kutipan di mana di situ mengatakan bahwa setiap manusia itu pastinya akan melalui permasalahan setiap harinya. Permasalahannya itu yang tergantung dari cara manusia itu menghadapi permasalahan tersebut. Ada sebagian manusia yang menghadapi masalah tersebut dengan tenang dan santai dan percaya bahwa masalah ini akan berlalu. Tetapi ada sebagian juga yang menjadikan masalah ini sebagai Ibu, menjadi bantu memberantaki diri atau menjadi Ibu, menarik diri dari lingkungan sosial begitu Ibu, dan mungkin bisa bisa menimbulkan amarah yang sangat mendalam terhadap masalah tersebut. Nah di sini yang menjadi pertanyaannya, kenapa sebagian manusia, sebagian orang dapat menjalani atau menyelesaikan masalah dengan tenang dan santai, sedangkan orang yang lain, sebagian orang itu
tidak bisa menjalankan masalahnya itu, melalui masalahnya itu dengan santai dan tenang. Gitu, Bu. Oke, baik, saya menjawab ya. Kalau seorang itu dibentuk pertama itu dari lingkungan ya. Lingkungan baik itu lingkungan keluarga, lingkungan di tempat berada, dan juga komunitas atau sosial. Nah, untuk seseorang keluar yang seperti yang tadi kutipan yang tadi yang dijelaskan itu, bahwa setiap orang bisa keluar dari masalahnya tergantung daripada dirinya sendiri. Yang pertama mungkin ada faktor yang bisa mempengaruhi dia kenapa dia bisa santai atau dia bisa rileks atau dia nyaman dengan kondisi itu, atau dia lebih merasa bahwa tenang aja dah gitu. Ada juga yang bisa stres yang berlebihan, yang mungkin adik-adik mungkin pernah dengar bahwa ada yang bunuh diri, gantung diri dan segala macam. Itu karena apa? Pola pikir. Nah, pola pikir itu yang paling penting. Dan ketika kita memilih pola pikir yang positif, yang baik, dia bisa akan merasa, oh kalau gitu saya bisa tenang nih. Segala sesuatu bisa terjadi, bisa diatasi dengan baik gitu. Kalau sebaliknya, kalau dia merasa bahwa ini kayaknya masalah terlalu besar, bagi saya tidak sanggup gitu. Saya kembali lagi bahwa setiap orang mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri gitu. Berarti cara menghadapi masalah itu kembali ke individu orang itu masing-masing ya. Mungkin karena tadi faktor lingkungan ya, dari keluarga, dari komunitas, dan juga dari tempat kita. Nah, seperti yang tadi Ibu ada pembunuhan diri itu kan mungkin karena pemikiran dari diri sendiri. Ini juga berhubungan dengan quotes yang sekarang mungkin banyak ditemui di sosial media, itu yang bilang kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, berarti kita tidak bisa memberikan cinta kepada orang lain dan kita tidak bisa merasa dicintai oleh orang lain. Nah, dari quotes tersebut Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait quotes tersebut? Dan apakah orang-orang yang melakukan pembunuhan diri itu termasuk orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri atau bagaimana Ibu? Oke, seseorang bisa mencintai dirinya sendiri. Hampir semua orang bisa mencintai dirinya. Makanya tadi saya bilang, pola pikirnya, kembali ke pola pikirnya. Saya bisa menghargai diri saya tidak? Saya, case-nya, contohnya saya pernah berpikir bahwa saya ini orangnya tidak berguna, contohnya ya. Saya pernah berpikir bahwa saya ini tidak berguna. Nah, kalau kita mau keluar dari masalah seperti mencintai diri ya, self esteem itu, atau mencintai, menghargai diri, saya harus tahu yang tadi. Nanti kalau saya mau melakukan sesuatu ya, saya harus tahu itu baik untuk saya atau tidak gitu. Dia harus mencintai diri sendiri, karena dia harus berpikir bahwa saya itu orangnya unik, saya berbeda dengan yang lain, saya punya pemikiran yang baik. Jadi pemikiran yang positif itu yang membantu untuk dia untuk mencintai diri sendiri. Kalau orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, bukan karena dia tidak mampu, sebenarnya dia mampu, tapi dia bisa juga menyalurkan, menghargai orang atau mengasihi orang itu dengan segala keterbatasannya dia. Jadi tidak ada yang bilang tidak bisa untuk mencintai diri sendiri gitu. Oke Ibu, walaupun ada begitu, pasti ada sebagian orang yang mereka tidak mencintai diri mereka sendiri karena mereka menganggap mereka diri ini selalu kurang. Mungkin Ibu ada tips atau saran untuk mereka yang selalu kurang dalam hal ini, Ibu bisa memberikan? Mungkin kalau untuk bagaimana cara memberikan motivasi pada dirinya sendiri, yang pertama dia harus ada belas kasihan. Tipsnya adalah dia harus merasa berbelas kasihan terhadap dirinya sendiri. Dia tahu, oh saya ini punya kelemahan, saya tahu di mana kelemahan saya ya, dan saya harus menghargai itu. Jadi ada juga namanya kita harus menghargai diri kita sendiri ya. Kalau orang lain tidak menghargai diri kita sendiri, kita harus menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi ada belas kasihan terhadap diri kita, bukan berarti kita memojokkan, oh saya tidak tahu ya, kok saya tidak paham ya, atau saya ini tidak berguna ya, contoh yang tadi saya katakan. Jadi dia harus ada berbelas kasihan. Terus yang kedua yaitu mengubah pola pikir ya. Pola pikirnya tuh harus diubah, mindsetnya tuh, orang bilang mindsetnya itu harus diubah ya, berubah ke arah yang lebih baik, berpikir yang lebih sehat, berpikir yang lebih positif, yang sehat, bahwa saya ini bisa, saya mampu, saya kuat, saya mampu melakukannya itu, atau saya bisa melewati semuanya itu. Terus yang ketiga adalah mengurangi namanya kritik diri yang berlebihan. Jadi kalau mengurangi kritik berlebihan itu artinya bahwa tidak berlebihan, bahwa
mengkritik atau menjelekkan diri sendiri artinya, ya. Artinya bahwa saya tidak bisa, malah saya tidak mampu. Kalau saya buat ini pasti orang lain tidak bisa. Saya punya case yang tadi yang pasien itu, dia datang, dia bilang, "Ibu, kayaknya saya tidak berguna. Saya ini bagaimana, Ibu?" Saya bilang, "Apa yang tidak berguna? Saya ini mau saya punya waktu kepada orang lain, tapi orang lain tidak punya waktu untuk saya. Jadi bagaimana dia, dengan artinya bahwa dia tidak menghargai dirinya sendiri, bahwa dia tuh maunya perfeksionis depan orang, gitu. Jadi untuk mengkritiki diri sendiri yang tidak yang berlebihan gitu, sehingga nanti kalau ketika menghadapi masalah atau ketemu dengan orang yang sekeliling kita, komunitas kita, bahwa kita tidak bilang, saya jelek, saya kurang pintar, saya kurang ini, kurang itu, mungkin saya ada punya keterbatasan. Itu namanya kritik yang berlebihan. Oke, yang 4 adalah merawat diri secara fisik dan juga emosional. Merawat diri artinya bahwa dia harus tahu dirinya. Kemudian contohnya kasus yang saya pernah alami, bahwa ada teman saya yang minder karena berbau badan. Dia merawat fisik, akhirnya dia mengubah hidupnya, mengubah fisiknya, memperbaiki dirinya dengan mungkin dengan bau yang harum, mungkin pakai deodoran dan lain-lain gitu. Namanya merawat diri, dan itu menimbulkan percaya dirinya dia. Kemudian yang emosional itu dia bisa mampu mengelola sendiri. Saya kalau dengan kondisi seperti ini, saya bisa tidak untuk mengelola. Makanya ada teori yang Johari Window, ya, dia bisa mengenal. Pertama itu adalah saya tahu, orang lain tahu. Kemudian saya tidak tahu, orang lain tahu saya. Kemudian orang lain tidak tahu saya juga tidak tahu. Ada yang saya tahu, orang lain juga tidak tahu. Jadi dari situ kita bisa belajar, saya ini sebenarnya siapa? Kita bisa bercermin. Jadi kalau ketika orang bicara dengan kita dengan negatifnya, kita sebenarnya kita harus menerima itu. Sebagai satu catatan kaki atau catatan penting buat kita supaya kita bisa bercermin seperti itu. Mungkin itu. Itu saja, ya. Oke. Dan yang berikutnya, Ibu, kita berbicara tentang amarah, Ibu. Soal amarah. Dimana banyak ya orang kayak di luar sana menanggapi segala sesuatu itu dengan marah-marah. Tapi ada juga marah-marah itu, di sini mungkin dalam tanda kutip ada dua, mungkin marah-marah yang kayak marah-marah yang ya masih bersifat sehat lah, yang bisa mungkin untuk kegunaan sesuatu atau untuk kebutuhan sesuatu, dan juga ada yang marah yang tidak sehat, itu mungkin yang bisa mengalami kerusakan atau menyakiti orang lain. Nah, di sini misalnya apa perbedaan dari kemarahan tersebut, dan juga apa perlu orang itu marah-marah dalam menghadapi segala sesuatu? Kemarahan, marah itu kan masuk dalam ungkapan dari emosional sendiri, rasa emosional. Emosional itu bukan hanya dengan konotasi negatif, tapi juga positif. Senang, bahagia itu bagian dari emosional. Kalau orang marah atau orang merasa rasa bahwa saya marah, orang bilang saya itu marah, itu bagian daripada, itu biasa atau relatif lah, dan itu wajar. Ketika orang marah, itu adalah bentuk daripada reaksinya dia, karena dia menolak akan sesuatu atau yang dia diterima, dan itu memang wajar. Dan semua orang pasti kalau diperlakukan tidak baik pasti dia akan marah. Nah, untuk marah sendiri ada marah yang untuk yang secara sehat, marah yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang marah yang berlebihan, itu berarti dia marahnya yang tidak sehat. Iya, tidak sehat. Itu sudah mulai mengalami bisa mengalami kerusakan dan mengakibatkan mungkin orang yang dimarahi bisa sakit hati atau karena itu mungkin pemicunya adalah stres sendiri. Kemudian yang tadi saya bilang, pola pikir kembali. Ibu. Dan juga Ibu, jika seseorang atau mungkin saya sendiri mengalami gangguan mental atau depresi atau apapun itu, apa perlu saya mencari seorang psikolog untuk menangani kasus tersebut? Atau mungkin hanya dengan dukungan dari keluarga atau teman-teman sendiri saya bisa sembuh? Mungkin di sini dalam arti kasus mungkin yang masalah saya itu mungkin kurang percaya diri atau
ya kurang percaya diri Ibu. Mungkin apakah saya perlu atau butuh seorang konselor untuk menangani kasus saya tersebut, atau saya hanya perlu dukungan dari teman-teman atau orang tua, itu saja Ibu. Kita kembali lagi ya, Iya. bahwa seseorang tuh tidak ada yang diciptakan untuk tidak mampu. Semua orang bisa mampu. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kita mengelola stres dengan baik. Kalau saya tidak mampu atau mengatasi masalah, sekarang ini terbuka semua jaringan, semua teknologi sekarang sudah canggih. Jadi kalau ada yang mengenai masalah, bisa searching aja di browsing, kita bisa bagaimana tips-tipsnya itu kalian bisa belajar dari situ. Tetapi kalau merasa bahwa saya kurang mampu, saya cuma belajar, cuma dibaca-baca, kemudian saya mempraktekkan, saya tidak bisa, bolehlah dengan teman-teman. Tapi dengan catatan bahwa sharinglah kepada orang yang tepat, ya. Sehingga kalau kamu sharing, dia bisa memberikan masukan yang baik. Nah, ada kan teman yang kita sharing malah dibully, ya toh? Kemudian ceritain semua orang. Nah, itu kan semakin memperburuk keadaannya orang itu. Makanya kalau punya teman, cari teman yang lingkungan yang positif, sehat. Ya, Ibu. Jauhkan dengan teman-teman lingkungan atau komunitas yang toksik, karena sangat mempengaruhi. Apalagi kalau seperti adek gini kan, ini kan anak muda nih, ya, kemana-mana punya teman, sahabat dan lain-lain, bisa komunitas dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus memilih atau kita filter. Betul. Ya, jadi kalau teman sendiri juga bisa. Apabila kalau tidak mampu lagi atau merasa bahwa kayaknya saya juga harus ke psikolog deh. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa psikolog itu bukan konotasinya jelek ya. Jadi kalau seperti kayak di UCB ini kan punya yang pekerjaan saya itu adalah di unit pelaksana teknis, ya, pusat layanan kemahasiswaan mahasiswa. Jadi saya melayani bimbingan, konseling, dan kebetulan saya sekarang ini lagi membuat kelas namanya Equanimity kelas. Saya baru satu kelas ini dari perhotelan, dari 4 perhotelan itu saya buat kelas untuk bagaimana kita membentuk mahasiswa ini. Bukan karakter bentuknya secepat itu, tidak, tapi kita harus saya berikan materi untuk dia mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal dirinya sendiri, kemudian dia harus tahu siapa dirinya, bakat minatnya, kemudian dia bisa mengelola emosinya. Jadi sehingga kayak tadi, kalau saya bisa tahu diri saya bisa mengatasi sendiri. Kalau perlu psikolog, jangan malu-malu ke kami. Maksudnya ke saya gitu. Seperti psikolog seperti saya atau ke orang lain. Dan itu tidak larang, dan itu tidak negatif sekali, dan itu tidak tabu, ya. Karena setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Mungkin itu. Oke. Seperti yang tadi mungkin Ibu sudah ceritakan case-case yang pernah Ibu urusin dari pasien-pasien Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan kesulitan apa yang pernah Ibu hadapi selama menjadi seorang konseling? Kesulitannya itu kalau dia nangis nggak habis-habisnya, baru kita harus konseling 1 jam, saya harus lihat waktu. Karena terlalu lama juga orang bosan. Dan yang kedua, dia ngalor ngidur, nanti kita kebablasan, nanti ceritanya yang berbeda nanti. Itu masalah dengan emosionalnya saya sendiri sih sebenarnya. Kemudian ada pasien atau klien yang merasa dirinya dia sudah datang ke kita nih, dia butuh pertolongan kita, tapi dia merasa saya bisa membantu saya keluar dari masalah saya. Nah, itu istilahnya kalau bahasa Jawanya ngeyel gitu. Sebenarnya kalau dia kalau dia merasa bisa membantu dirinya sendiri, kenapa harus ke kami gitu. Tapi kami menerima, secara keseluruhan kami terima untuk datang konseling ke kami gitu. Berarti selama menjadi konseling belum ada kasus yang sampai mungkin pasiennya belum memberantaki barang atau itu belum ada? Oh, belum. Terbawa suasana. Ya. Oke, Ibu, di akhir wawancara kita hari ini mungkin Ibu bisa memberikan tips dan trik untuk penonton dan pendengar podcast UCB Today supaya menjaga kesehatan mental yang lebih baik dan kesehatan mental yang lebih bagus. Oke. Mungkin bisa memberikan triknya. Baik, kalau
tips saya ya, atau apa namanya, nasihat saya, advice saya, bahwa yang pertama, tidak ada orang yang sempurna, ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus menghargai kelebihan dan kekurangannya kita. Sebagai manusia kita harus menghargai, karena kita diciptakan untuk menjadi yang baik, ya. Kita diciptakan dengan mungkin tanpa kaki, tanpa tangan, atau ada yang kurang, ya. Tapi kita harus tetap menghargai diri kita, karena kita unik, orang yang unik. Kemudian yang ketiga, pola pikir kita, ya. Pola pikir kita harus dirubah, karena sekarang yang menguasai diri kita cuma hanya pola pikir kita. Nah, kalau pola pikir kita sudah tidak sehat, sudah tidak bagus, tidak baik untuk kita overreacted, apalagi orang bilang apa namanya, play victim dan segala macam, itu akan merusak diri kita sendiri. Betul, Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Dan satu hal, bahwa kita perlu orang lain. Jangan merasa kita superhero, atau kita lebih baik dari orang lain, atau kita tidak membutuhkan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Benar saya. Oke, sahabat inspirasi, tips dan trik dari Ibu Ina Dajari tersebut sekaligus menutup diskusi kita kali ini. Semoga tips dan trik yang diberikan oleh Ibu tadi dapat bermanfaat untuk pendengar dan penonton podcast UCB Today kita hari ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Yang muda yang bicara, karena kita citra bangsa. Bye-bye. Bye.